Teman-teman 93 yang udah hadir, terima kasih. Ada Iman, ada Tanti juga, ada Rudi juga dari Akang Teteh 90. Kita nggak panjang lebar, kita pengen dengerin dulu nih, gimana nih pencalonan dari Kang Sandra itu punya apa sih yang ingin ditawarkan untuk kita sebagai keluarga alumni dengan nanti kalau Kang Sandra terpilih menjadi ketua PKA yang baru. Mangga Kang Sandra. Punya apa sih? Nggak punya apa-apa justru teh. Gitu. Jadi kalau ditanyakan Sandra ini maju itu modalnya apa sih? Yang pertama apa? Restu dari orang tua. Dalam hal ini mama. Ya sudah. Nah dari mama yang kedua adalah modal saya adalah ke keluarga. Dan yang ketiga adalah dukungan dari teman-teman semua khususnya dari Griwan 90 karena memang selama ini juga saya sebagai koordinator angkatan 90 teman-teman merasa sudah saatnya apa yang saya lakukan di 90 ini bisa dikembangkan ke yang lebih tinggi lagi. Itulah yang jadi modal ketiga. Hanya saja buat saya semua pengalaman itu adalah masa lalu. Ya, saya orang yang selalu berpikir adalah kita tidak bisa mengandalkan hari ini dengan apa yang sudah diperbuat di kemarin. Pertama, saya memang ada visi misi. Visinya dari seorang Sandra Islama Putra itu adalah ngawujudkan keluarga alumni anu sabaraya sarasa ya nasib sepenanggungan ringan sama dijinjing berat sama dipikul nu katara ayana karasa manfaatna keur balarea itu kan visi itu yang mungkin nanti akan saya wujudkan dalam beberapa program kalau saya menjadi ketua. Nah yang namanya organisasi itu kan idealnya kalau ada kegiatan itu kalau yang formal ya kegiatan yang formal biasanya ada himne, ada mars gitu. Nah nanti harapannya kalau saya terpilih akan saya perjuangkan untuk jadi Mas Ika, Mas keluarga alumni. Tapi kalau saya tidak terpilih itu akan saya hibahkan jika ketua yang terpilih mau pakai. Karena salah satu program dari saya adalah adanya big data alumni Griwan. Kami sekarang fokus juga bagaimana membantu panitia dengan mensosialisasikan beberapa kali teh westri mungkin ya di grup-grup besar menginformasikan bukan untuk memilih tapi untuk mendaftar. Karena memang dari tim TPS SIP berharap dalam helatan pilika ini kita bisa menghimpun sebanyak mungkin data alumni minimal kontaknya yang itu valid gitu, bisa dihubungi gitu. Yang pertama adalah bagaimana semua aktivitas kegiatan alumni ini berbasis kepada big data. Bukan hanya sekedar data kontak, tapi potensi-potensi alumni harus ada di big data ini. Maka nanti semua komunitas atau apapun yang ada, itu kita akan upayakan disupport dengan yang namanya aplikasi berbasis web maupun mobile. Nah, sesuatunya itu apa? Inilah mimpi besar saya. Saya tidak akan berbicara dulu olahraga dan lain sebagainya. Saya bicara background saya. Kenapa? Orang punya mimpi itu harus melihat kapasitasnya. Nah, tapi saya juga melihat sekarang era 4.0 itu berarti bicaranya teknologi digital. Ya. Kemudian yang kedua, pendidikan itu juga sangat dibutuhkan. Punten, bicara sekarang pandemi, hotel, bisnis pariwisata ngelelep. Ya. Kuliner ikut kena imbasnya. Tapi pendidikan, karena saya juga adalah dosen di salah satu perguruan tinggi yang ada di Bandung ini, itu sampai sekarang kami masih stabil, walaupun dari sisi pembayaran agak tersendat, tapi orang tetap mengutamakan. Artinya daripada untuk makan di luar, mereka utamakan untuk ke sekolah juga. Nah, saya ingin mengkombinasikan teknologi digital dan pendidikan ini dalam bentuk apa? Saya punya cita-cita yang namanya Griwan University. Nah, tapi itu nanti akan kita mulai dari yang kecil dulu. Kita nggak usah dulu bikin perguruan tinggi, universitas atau apa. Bikin dulu LPK yang online. Ya, pesertanya adalah para alumni atau mungkin masyarakat luas yang membutuhkan keterampilan, tapi kita adakan semacam trainingnya itu ya secara online, training langsung. Nanti Kang Di bisa ngasih, misalkan untuk bagaimana mendesain halaman web. Itu kan kita akan bikin trainingnya dengan biaya semurah mungkin.
Nanti dari LPK mungkin nanti kita rubah jadi akademi dan seterusnya dan seterusnya. 100 hari kerja yang pertama adalah ini sesuatu yang mungkin bisa direalisasikan. Pertama adalah penataan organisasi. Ini ada Kang Iman sangat luar biasa sekali di kepengurusan Kang Iman yang sekarang ini. Banyak hal yang sudah bisa diperbuat ya, tapi akan ada yang mungkin akan saya lakukan dalam 100 hari kerja pertama adalah menyempurnakan masalah tata kelola organisasinya. Jadi ini punten Kang Santo sebagai koordinator angkatan 93 bisa langsung jawab. Kang sebagai ketua angkatan 93 sekarang pegang SK dari siapa Kang Santo? Daya ya mah SK anu ya lah, ya mah. Mending saya nggak punya SK sama sekali Kang. Tunjuk tongong, ya mah tunjuk tongong. Langsung diangkat seumur hidup dah Kang. Gitu kan. Nah, saya pun sama di 90. Secara legal itu nggak ada. Memang siapa yang mau nge-SK kan ya. Ya, kami pun nggak ada forum musyawarah besar. Nah, tapi menurut saya ke depannya ikatan antara angkatan dengan IKA ini, apalagi sekarang PKA ya sudah berbadan hukum, rasanya yang angkatannya pun ini ketua angkatannya harus di-SK-kan oleh ketua keluarga alumni nanti. Harus ada kepengurusan minimal ketua, sekretaris, bendahara. Tidak untuk mengintervensi program angkatan, tapi minimal kita ada jelas gitu kejelasan. Dan nanti kalau ada kegiatan yang keluar, itu harus sepengetahuan ketua IKA. Demikian juga dengan komunitas. Ya, itu akan dibuat seperti itu. Ya, kita tidak intervensi untuk menunjuk seseorang menjadi ketua di satu komunitas. Silakan mereka melakukan musyawarah sendiri, tapi kita tanda tangani untuk keluarkan SK-nya untuk komunitas-komunitas yang ada. Nah, satu hal yang mungkin ini punten sebelumnya Kang Iman, menurut saya cukup penting adalah harus ada satu organisasi di tengah-tengah antara angkatan dengan IKA-nya sendiri. Jadi saya ingin bentuk komisariat dekade atau apapun namanya itu, sehingga nanti setiap angkatan yang satu dekade itu ada koordinasinya lah, ya. Mau Komda kayak komisariat Komda itu komisariat dekade ataupun apa namanya itu ada di sana. Sehingga nanti mereka bisa berembuk karena kan beda lah kebutuhannya dekade 70, dekade 80, 90 itu beda-beda, itu dikoordinasikan. Per 10 angkatan saya pikir cukup. Gitu. Nah, berikutnya adalah kita akan sowan ke sekolah, kita akan sowan ke angkatan-angkatan, kemudian juga ke komunitas-komunitas untuk menanyakan harapan-harapan ke depannya IKA itu akan dibuat seperti apa. Dan yang tidak kalah penting adalah ke Pemkot, karena kita sekarang udah berbadan hukum, langkah pertama adalah selain silaturahmi juga mendaftarkan ke Kesbang, atau mungkin itu dilakukan oleh kepengurusan Kang Iman yang ada sekarang. Sehingga kita diakuin sebagai satu perkumpulan yang mungkin nanti dalam kegiatan-kegiatan di Kota Cimahi, tempat kita domisili, itu kita bisa dilibatkan di musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang. Nah, seperti itu. Tadi ini pertanyaan dari Kang Andri. Nih Kang Andri nih, kenapa jadi mau bikin kampus Griwan? Apakah ini untuk unit bisnis atau untuk menyerap tenaga kerja gitu Cena? Mangga Kang Sandra ditanggapi. Baik. Kalau ikatan alumni kita ini hanya sekedar untuk ngariung aja, nggak usah ada badan hukumnya lah. Cukup di angkatan-angkatan bikin acara ngaliwat bareng, makan-makan bareng mas sudah cukup. Harus ada sesuatu menurut saya. Ya. ITB itu punya holding company, Ikatan Alumni ITB. Ya. Nah kalau saya bicaranya pendidikan aja, kenapa? Masalah terbesar kita sekarang ini adalah kenapa kita tertinggal kan? Berapa sih peringkat tertinggi perguruan tinggi di Indonesia dalam pemeringkatan? Menurut kita bangsa yang maju itu kalau pendidikannya bagus. Ya, nah kenapa kita nggak berkontribusi ke sana? Apalagi kita komunitasnya kan berasal dari komunitas pendidikan. Untuk apa unit bisnis? Ya bisa salah satu unit bisnis. Karena kan ada pemberdayaan. Katara manfaat nate ya ubalarea kan.
Gitu. Nah, saya berpikir dengan kita punya perguruan tinggi, dan tadi saya sudah sebutkan kenapa. Dengan kita berbasis PJJ murni, itu biaya bisa lebih murah. Kalau tadi bicara 30%, berarti kalau sekarang biaya kuliah 10 juta, kita bisa kasih biaya kuliah 3 juta. Berapa banyak masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya di tingkat perguruan tinggi, yang akhirnya asalnya nggak bisa mengkuliahkan, sekarang bisa jadi kuliahkan. Berarti kan bisa kerasa manfaatnya. Ya. Selain juga ya tadi, kalau tenaga kerja, menurut kami rasanya tidak terlalu banyak ya, karena tadi sudah saya sebutkan, dosen-dosennya juga kebetulan dosen-dosen yang udah punya pekerjaan di tempat lain kan. Sebetulnya bukan masalah itunya. Tapi keluarga alumni Negeri 1 punya sesuatu yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan tadi saya katakan, era pandemi sekarang, dunia pendidikan tidak terlalu terganggu. Kita belum mendengar ada perguruan tinggi yang kolaps. Ya. Karena pentingnya itu gitu. Artinya kalau orang udah mengatakan penting itu berarti butuh. Kan needs orang itu ada dua, ada kebutuhan, ada keinginan. Pendidikan itu bagi masyarakat kita sekarang adalah kebutuhan, maka rek jungkir balik kawas kumage pasti diupayakan. Nah, kita mencoba bisa memberikan sesuatu. Kenapa universitas ya, bukan universitas lah Kang, tadi saya bilang lembaga pendidikan. Kenapa? Ya saya bicaranya dari background saya. Walaupun yang namanya pemimpin tadi adalah mengkoordinir, tapi sebaiknya pemimpin juga menjalankan kebijakan-kebijakan yang relevan dengan background-nya. Itu Kang Andre, mungkin mudah-mudahan. Nuhun. Kita, yang saya akan tanyakan adalah, kita ini di Indonesia sekarang lagi krisis kepemimpinan, ya seperti itu. Dalam artian, mungkin ini pertanyaan textbook ya Kang Sandra. Mungkin Kang Sandra sudah banyak berorganisasi, yang lainnya juga mungkin, tapi mungkin berbeda pada saat akan mengurus PKI ini. Jadi mungkin apa yang Kang Sandra artikan untuk kepemimpinan di PKI ini, dan model nanti kepemimpinan apa yang akan Kang Sandra jalankan di PKI ini apabila terpilih jadi ketua perkumpulan keluarga alumni. Mungkin itu aja Kang. Ya, nuhun. Kang, kalau ditanya kepemimpinan itu apa, saya nggak bisa jawab berdasarkan teori cek si A, cek si B, cek si C, cek si D, karena saya bukan orang politik, Kang ya. Nah, tapi saya memahami pemimpin itu ya bukan bos. Pemimpin buat saya adalah orang yang harus bisa mengayomi semua. Tapi dalam satu hal yang sangat penting, itu seorang pemimpin harus punya ketegasan. Mengayomi berarti kebutuhan semua itu berusaha untuk diakomodir, tapi tetap harus mengambil keputusan secara tepat dan tegas untuk hal-hal yang memang harus ditegaskan. Ini contoh, ini saya bicara aja langsung dengan Kang Santo nih. Saya bicara case study aja, Kang. Ketika saya menjadi panitia pembangunan masjid, itu kan ada dua kelompok ya, Kang Santo ya? Yang teknis ya. Pertama ya, dari timnya Kang siapa dulu yang 80 Mas Bas ya, termasuk juga mungkin dengan Kang Santo dan siapa si jadi itu Kang Nur ada Lintu Mas Dodi, terus ada nggak yang atas 93-nya? Andri. Terus ada yang dari 88 kan gitu ya. Nah, kita kan dulu sempat berbeda pandangan tentang desain dan spek kan. Ya. Nah, saya mengambil keputusan, oke saya mencoba menanyakan ini seperti apa, akhirnya saya mengambil keputusan, karena kalau saya nggak maju-maju di sana, ya kita nggak akan gerak-gerak untuk bisa menghimbau alumni untuk mengumpulkan dananya. Seperti itu. Jadi, tadi mengayomi, pemimpin itu adalah harus mengayomi, tapi pemimpin juga harus punya ketegasan. Dan harus konsisten, konsekuen, bertanggung jawab apapun itu keputusannya. Di sini ada Teh Dwi Santi, ada Kang Bayu, ada Teh Wesley. Ini saya sedikit juga case study. Wes, halo Teh Wesley. Ya, dengar. Masih ingat nggak dulu waktu saya jadi ketua reuni Perak, apa yang saya bilang di awal saat rapat panitia? Itu ada ribut juga kan? Ribut soal apa? Oh, perlu ada uang iuran atau enggak kan? Udunan, ya iuran. Udunan, ya kan? Saya bicara nggak perlu ada udunan, tapi teman-teman yang lain nggak bisa, harus dan lain sebagainya. Ya saya coba tampung, mengayomi semuanya, tapi akhirnya tetap saya harus ngambil keputusan. Dan dulu ketika ada yang nanyakan, kalau nggak ada udunan, terus
biayanya nggak tercover tuh saya bilang apa, Teh Bestri? Ditanggung. Nah, itu menurut Bertanggung saya. jawab. Artinya saya berani memutuskan kita tidak ada udunan, tapi kita juga butuh biaya. Terus saya tegaskan di sana, kalau tidak ada uang terkumpul dari donatur, maka saya akan bertanggung jawab untuk mengcover itu. Jadi 3 tadi, mengayomi, artinya mencoba mengakomodir semua, tapi ketika ada perbedaan keinginan, harus ada ketegasan, dan yang ketiga, keputusan apapun harus bertanggung jawab terhadap keputusannya itu. Itu aja Kang Santo, nuhun. Oke, terima kasih Kang Sandra, bagus paparannya. Terus, punten, saya menyapa dulu, ini ada pangarsa, Kang Iman. Aduh, punten. Kang Iman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus, satu lagi, Kang Sandra, ini kan begini ya, kalau saya melihat, kita kebetulan saya dan Kang Sandra pernah duduk di kepengurusan, dan mungkin di IKA ini seperti apa sudah tahu lah Kang Sandra ya, seperti apa, dari mulai Kang Agusiana sampai mungkin sekarang Kang Iman, dan mungkin kedepannya nextnya who next itu siapa. Jadi kalau saya melihat begini Kang Sandra, alumni keseluruhan itu 10% mungkin yang ilubiung itu dalam artian ya yang aktif lah, yang setengah aktif, tapi sudah tahu pola-pola kegiatan alumni itu seperti apa. Kalau saya melihat 90% alumni itu yang sekarang ini diam, terus pada saat ada pilika ini disuruh, lu milih, di aku jadi alumni, bergembira gitu ya, bergembira. Nah, jadi kan sebenarnya kalau paparan Kang Sandra itu lebih banyak mungkin menyasar kepada alumni yang oke lah, yang sekarang ada di lingkaran ini. Saya ingin menanyakan begini Kang Sandra, pada saat nanti Kang Sandra terpilih gitu ya, akan ada kegiatan nggak yang memang posisinya itu nanti kegiatan yang benar-benar alumni itu kayak gathering gitu. Jadi karena begini, kalau saya melihat kondisi alumni yang 60-70 mungkin ya, mereka itu sudah tidak berpikir lagi siapa ketua IKA, walaupun sekarang banyak disadar-sadar serduk ya, tapi mereka berpikirnya bahwa iraha urang bernostalgia jeung babaturan urang. Kan seperti itu mungkin ya, untuk seumuran yang senior gitu kan. Aduh, urang teh di aku jadi alumni, terus milih. Mudah-mudahan aya kegiatan, walaupun mungkin mudah-mudahannya pandeminya nanti segera berakhir. Nah, saya ingin nanyakan ke Kang Sandra, ada nggak nanti kegiatan kalau terpilih yang memang kegiatan lagi seperti gathering lah atau apapun namanya lah, yang dikemas dengan mungkin kepemimpinan Kang Sandra. Itu mungkin Kang. Ya. Terima kasih. Itu aja. Sok mangga yang lain nanti. Ya. Nuhun Kang Santo. Jadi gini, tadi saya sudah sebutkan 100 hari pertama saya akan tata ulang organisasi IKA ini, termasuk hubungan antara angkatan dengan keluarga alumni, kepengurusan keluarga alumni, di mana ketua keluarga alumni nanti akan meng-SK-kan setiap angkatan yang ada. Dengan di-SK-kan seperti itu, jalur koordinasinya lebih formal. Nah, kita nggak akan bikin Kang yang kayak gitu Kang. Jadi kegiatan-kegiatan angkatan yang ada di angkatan masing-masing itu kita serahkan. Kemudian nanti kalau dekade itu nganggapnya gini Kang Santo, kalau yang angkatan dekade 60-70 menurut kami sekarang ini, mereka kebutuhannya udah ke bidang rohani kan, menikmati hari tua, bekal ke akhiratnya urawina ke naon ya urawinya apa gitu, udah bukan lagi berpikir duniawi. Nah, mungkin kegiatan mereka banyak ngumpulnya itu di kegiatan yang seperti tadi. Nah, peran IKA di sini kita bukan bikinnya, tapi kita membantu gitu. Dengan yang tadi kata Kang Santo yang 10% ini ulubiung itu berarti kan mereka juga pergaulannya luas ya. Itu bisa bantu misalkan untuk kalau yang muslim, siapa penceramahnya menghubungi siapa, kita bisa bantu sehingga kebutuhan kakak-kakak kita alumni di 60-70-an misalkan untuk rohani terpenuhi dengan isi ceramah yang berkualitas dari dai-dai yang memang sudah cukup punya nama gitu kan. Nah, kita bisa bantu di sana. Jadi nggak terjun langsung kan. Nah, kemudian antar angkatannya itu biar tadi Komda yang bikin kegiatan, tapi tetap koordinasi dengan kita selaku IKA. Nah, kalau yang IKA-nya sendiri, yang keluarga alumninya, ada Kang gathering yang 4 tahunan atau 5 tahunan Kang Iman ya jadinya dulu itu ya rencananya. Kalau nggak salah banyak minta masukan 5 tahun sekali ya Kang Iman ya. 4 tahunan. 4 tahun ya. Sebagai nah, 4 tahun ya. Sebagai pergantian ketua tuh di event kan dengan reuni besar ya.
Nah, yang 4 tahunan ini baru kita. Jadi kalau kita sih hanya satu event itu aja, Griwan Gathering untuk seluruh angkatan. Jadi dalam satu periode saya nanti mungkin hanya ada 1 kali, entah dilaksanakan di tahun pertama ataupun tahun kedua, nanti kita lihat lagi gitu. Itu Kang Santo. Nah, termasuk untuk komunitas-komunitas yang hobi foto, yang hobi apa gitu kan, yang biasa juga ada di bidang medis seperti Kang Iman dan teman-teman ada di GoMed ya. Itu silakan mereka melakukan kegiatannya masing-masing, tapi Ika di sini menjadi fasilitator. Nah, Ika dalam rencana saya itu lebih fokus terhadap bikin kegiatan-kegiatan yang bisa dirasakan ke masyarakat luar. Kang Santo bilang dulu kalau Kang Agusiana itu, punten ya, bukan Kang Agusnya, tapi kepengurusan Kang Agus yang pertama itu udah TK, pas Kang Santo SD, Kang Iman SMP, nama SMA lah. Dulu kita SMP bikin kegiatan paling lawan kelas meeting ya OSIS-nya. Tapi kalau OSIS SMA bikinnya apa Teh Elis? Lomba basket antar SMA, terus lomba band antar SMA, kan sudah melibatkan SMA-SMA lain di luar. Nah, kalau saya pikir IKA ini kegiatannya fokus ke bagaimana membuat kegiatan-kegiatan yang bukan hanya dirasakan oleh alumni, tapi dirasakan oleh masyarakat luas, bukan hanya alumni SMP Negeri 1 Cimahi saja. Salah satunya program besarnya tadi saya adalah memfasilitasi, membantu pemerintah dalam hal kita menyediakan lembaga pendidikan tadi. Karena ini mah kasarnya punten ya Kang Iman, Kang Santo, rada kasar saya. Alumni Griwan mah geus teu kudu deui mengkritisi naon udah dilakukan ke pemerintah, geus teu usum. Alumni Griwan mah harus sudah memberikan solusi. Ya, memberikan solusi terhadap apa yang akan dilakukan, yang harus dilakukan. Pemerintah teu bisa kieu, nya sok lakukeun ku Griwan, ku alumni Griwan. Solusinya apa? Tapi solusinya ini di era revolusi industri 4.0 sekarang 4.0 sekarang ini ya harus inovatif. Ya. Dan nanti bisa produktif. Produktifnya apa? Tadi kan saya sudah bilang, solusinya apa? Bikin lembaga pendidikan. Inovasinya apa? Ya murni supaya lebih murah biayanya. Produktifnya aja apa? Banyak lulusan yang dikeluarkan dari perguruan tinggi tersebut. Jadilah solutif, inovatif, produktif atau SIP. Jadi SIP itu solutif, inovatif, produktif. Bukan Sunrise Lama Putra. Nah, kalau ini disetujui oleh semua, SIP ini mungkin bisa dijadikan slogan untuk alumni ke depan. Nuhun, Kang Santo. Maksudnya saya menyimak SMP 1 juga, karena kita juga 93 sudah cukup lama ya untuk bikin angkatannya, maksudnya reungan angkatan, teman-teman ngumpul di angkatan juga udah cukup lama dan kita sudah bertahun-tahun, dan kita juga mengikuti kegiatan IKA besarnya juga gitu, dan mengikuti, dan saya juga kebetulan aktif juga di IKA yang lain gitu ya, dan ada satu yang cukup menggelitik nih kalau dari saya. Bagaimana Kang Sandra punya action nanti ya kalau seandainya terpilih? Karena saya merasakan kalau saya di alumni saya yang lain, saya merasa alumninya sangat guyup. Sangat guyup. Dari angkatan muda 2000-an sampai angkatan 60-an. Jadi kalau bikin sebuah event, bikin sebuah kegiatan tuh benar-benar yang kehadiran dan alumni yang ikut serta berkontribusi dan ikut memeriahkannya itu benar-benar luar biasa gitu Kang, animonya, kehadirannya dan kontribusinya juga luar biasa, benar-benar maksimal gitu. Nah kira-kira buat Kang Sandra kalau nanti di Cimahi ini di SMP 1, alumni SMP 1, apa sih yang bisa Kang Sandra action kan nanti gitu, rencanakan nanti yang bisa mewujudkan kalau kita bikin kegiatan itu benar-benar guyup maksimal gitu, dari mulai kehadiran dan orang-orang yang mengikuti juga kontribusinya. Coba ini aja masih sedikit, ini pertanyaan masih sedikit ya. Ayo Kang Sandra, mohon bangga. Ya itu tadi Teh, kalau ngayomi itu berarti bikin kegiatannya kalau bisa yang memang diinginkan. Kalau di level angkatan ya pengennya apa gitu kan, ya sudah kita fasilitasi itu aja. Artinya setiap kegiatan yang akan dilakukan, makanya tadi saya tanya, saya utarakan di paparan saya tadi, ya tanya dulu hayangna naon gitu. Namun orang bikin kegiatan terus yang dikumah-kumah ge batur nambung kumaha. Gitu, makanya tadi saya bilang ada kegiatan angkatan, ada kegiatan di tingkat dekade, ada di tingkat yang umum. Tapi kalaupun tadi yang jelas adalah ada karasa mangpaatna heula Teh.
Jadi kegiatan apapun yang dibuat, makanya saya dalam visi saya karasa manfaatna bukan hanya katara ayana. Oh, aya ika geriwan, aya PKA geriwan, tapi wah manfaatnya kenaon gitu. Jadi orang ikut kegiatan itu harus bisa mendapatkan manfaat, ya. Dan biasanya manfaat yang diperoleh kan dari kebutuhan. Gitu. Jadi seperti apa? Kalau ditanya bentuk kegiatannya seperti apa ya, saya nggak bisa jawab karena saya juga belum tahu kebutuhannya, needs-nya itu apa. Ya, tapi yang jelas kami akan upayakan, termasuk angkatan-angkatan, tolong bikin kegiatan itu upayakan memang berdasarkan keinginan. Ya, biasanya kalau tingkat angkatan mah sederhana kok teh, paling ngumpulnya buka bersama gitu kan, halal bihalal, ataupun mungkin ada pengajian atau apa, itu mangga-mangga saja. Jadi saya simpel aja lah, tanyakan apa maunya, kita fasilitasi, dan kalau bisa ya tadi inovatif lah, ulah monoton gitu ngayakeun teh makan-makan dengan syukur tempat iya makan udah pulang we gitu. Cing aya naon sih? Oh, jadi rada aya manfaatna gitu, bukan cuma makan-makan aja, harus ada inovasinya. Oke, tambahan satu ya pertanyaannya. Kalau menurut Kang Sandra sekarang hasil pengamatan selama ada di alumni Griwan beserta kegiatan dan lain-lain, apa kira-kira yang sudah Kang Sandra bisa baca yang diinginkan atau yang sesuai tadi need-nya dari alumni itu apa? Saya belum bisa baca teh. Karena memang dalam posisi kemarin saya bergerak di 90, kemudian untuk kegiatan yang IK-nya pun saya lebih banyak di internal. Kebetulan Kang Iman juga mempercayakan saya untuk jadi ketua bidang 1 itu kebanyakan bidang itu kan bidang IT-nya Kang Ihsan, kemudian Hublanya Kang Oi, Humasnya Teh Wulan, sama Hubdok. Kalau bidang kegiatan ada ketua yang lain gitu ya. Kalau Kang Sandra bidang apa kemarin? Bidang alumni teh. Bidang alumni itu apa? Jadi yang pertama itu di dalamnya itu ada seksi humas Teh Wulan, kemudian ada seksi hubla hubungan luar Kang Oi, kemudian ada seksi Hubdok Kang Imam, dan seksi IT Kang Ihsan. Oh, Kang Sandra ketua bidangnya. Nah, kalau untuk kegiatan ada ketua bidang yang lain. Nah, tapi saya juga ada sih sebetulnya, hanya saya belum bisa katakan needs-nya tadi yang Teh Elis katakan itu adalah yang yang benernya kenyataan, tapi saya hanya dari ngobrol-ngobrol. Kelihatannya kalau peta saya gini, untuk 60-70-an, dekade 60-70, itu kebutuhannya udah ke bekal hari tua ke nanti untuk mudik yang selamanya Teh. Ya, ketika meninggalkan dunia ini kebutuhannya udah ke arah sana. 80-an, karena dekade 80 kebutuhannya adalah untuk menyongsong setelah pensiun ini mau ngapain. Itu Teh, ya. Untuk yang 90-an dekadenya kita karena lagi mulai menduduki puncak-puncak ini gitu ya, yaitu bicaranya masalah kolaborasi. Artinya gini, kalau ada teman kita yang pejabat, bisa nggak sih dia membantu temannya lagi untuk memfasilitasi kebutuhan temannya itu? Artinya guyupnya itu adalah kaditnya sabaraya sarasa. Dia dulur orang. Dia mah kasih iya we. Cing bantuan si eta gitu. Kan bisa Teh, tapi dalam hal yang positif ya, tentu saja tanpa kita jangan sampai melacurkan integritas kita juga. Tapi kan yang namanya pimpinan gitu kan, dia punya hak dan dia bisa manfaatkan itu. Itu yang dekade 90-an. Kemudian dekade 2000, kami menyebutnya generasi milenial, itu mereka kermejeh-mejehna Teh. Yang udah nikah, udah punya anak, nah itu kebutuhannya adalah mungkin terkait ke lifestyle lah. Ya, kegiatan-kegiatan yang memang kaitannya dengan kehidupan, punten ya, touring lah gitu kan, kemudian ya kegiatan-kegiatan yang memang ya dunianya mereka yang sedang mencapai baru merasakan kesuksesan gitu, baru gitu. Nah, 2010 generasi Z itu kebutuhannya mereka adalah ya sesuai dengan kebutuhan saat ini. Banyak orang yang sekarang ini termasuk bisnis ya, belajar berbisnis, bagaimana caranya berbisnis, berwirausaha sambil kuliah, sambil kerja, sambil
sekolah ataupun yang udah mulai kerja sambil mereka kerja di satu tempat, mereka juga punya side business lain, misalkan menjadi YouTuber lah, menjadi apa yang bisa menghasilkan monetasi. Dengan era digital sekarang kan seorang pekerja kantoran pun masih bisa memproduksi konten-konten media sosial yang mungkin bisa menghasilkan uang juga. Nah, kita akan ke arah sana. Itu gambaran umum ya, tapi saya sekali lagi harus ngobrol langsung, ketemu langsung gitu ya. Dan satu hal yang memang ada gap ya, ini punten Kang Iman ya, ini juga saya tanggung jawab, saya selaku ketua bidang 1. Oh ya, saya lagi cuti ya sekarang, tapi punten ini Kang Iman, saya bicara yang kemarin gitu ya, sebelum cuti, yang alumni memang kita belum terlalu bisa menggarap yang angkatan 2000-an ya. Nah, itu mungkin jadi PR besar juga supaya kontribusi mereka bisa lebih banyak. Ini kalau kita lihat dari data pemilih aja itu masih di bawah 1000 kalau saya hitung ya, dari 20 angkatan 2000-an sampai 2020 itu masih di bawah 1000 dari sekitar 4000-an. Nah, ini juga PR besar. Itu mungkin Teh Elis. Tapi sekali lagi ini baru yang saya rasakan secara kasar lah. Moderator punten ya, Kang Sandra punten, abdi bade elep Cipayung ini bade. Oh iya, siap. Nuhun ya Toh. Iya. Sami-sami nuhun. Assalamualaikum. Oke, Kang Sandra, satu lagi lah ya, ini menggelitik saya jadi. Saya ini jadi tongsianku saya. Satu lagi saja. Apa yang sudah Kang Sandra lakukan selama kemarin menjadi ketua bidang bersama Kang Iman? Itu aja, terakhir. Asli ya. Terakhir. Yang pertama, saya tidak mau ada staf yang ada di bawah koordinasi bidang saya tidak bekerja. Maka pertanyaannya adalah dari staf-staf yang ada di koordinasi bidang saya, apakah Akang Teteh melihat ada kerjanya atau tidak? Ya, Kang Ihsan itu koordinasi dengan saya untuk website dan database alumni. Itu sudah jadi, tapi belum rilis ya Kang Iman ya. Kemudian termasuk kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya berbasis IT itu Kang Ihsan biasanya provide di sana dan koordinasi dengan saya. Kemudian Pubdoc itu dokumentasi ataupun publikasi kegiatan IKA itu Kang Imam juga bergerak, walaupun disosialisasikannya ke koordinator angkatan lewat Teh Ulan yang humas. Mungkin yang belum itu ada di Kang Oi ya, karena Kang Oi memang hubungannya ke hubungan luar, dan mungkin kemarin Kang Iman dan kami semua di kepengurusan yang lama itu lebih fokus ke pembenahan internal dulu, kegiatan-kegiatan yang keluar, hubungan dengan pihak luar masih tidak terlalu banyak. Itu kemudian ya intinya itu sih, kalau saya sih menjaga bagaimana bidang saya ini bisa solid gitu kan, bisa berkontribusi, tapi jelas masih banyak lah kekurangannya. Idealnya dari sisi yang menjadi target dari Kang Iman, saya juga masih belum bisa terlalu optimal. Tapi ya sebisa-bisa ya itu yang sudah saya lakukan kemarin. Dan lebihnya mungkin ada Kang Iman di sini juga bisa ikut memberikan testimoni. Siap. Terima kasih Kang Sandra. Programnya apa nih untuk memakmurkan masjid SMP katanya gitu. Program keagamaan. Mangga, nuhun Tanti. Ya. Hatur nuhun Teh Tanti. Kalau untuk kegiatan keagamaan untuk memakmurkan masjid ini memang sebetulnya agak sedikit dilema ya. Kalau kita bicaranya untuk adik-adik kita, itu mereka kan dari pagi sampai sekarang sekolah sampai jam berapa ya? Jam 2 gitu ya. Itu mereka sibuk belajar dan mungkin biasanya ada yang les juga setelah pulang sekolah. Kemudian kalau dilakukannya juga malam hari, ini tempat sekolah ya, agak kurang ini juga. Jadi kalaupun untuk dimakmurkan ke masyarakat umum sekitar juga kayaknya kurang ini juga, kurang elok kalau misalkan sekolah tapi gerbangnya dibuka sampai malam 24 jam. Walaupun di sana saya nggak tahu kalau nggak salah jadi masjid jami atau apa. Nah tapi walaupun demikian dengan kondisi-kondisi tadi ada satu hal gini. Dulu itu Teh Elis, Teh Tanti ngerasain nggak kuliah subuh setiap hari Minggu di Masjid Agung? Itu bisa lagi kita angkat dong. Ya, jangan untuk SMP 1 lagi aja, untuk sekolah-sekolah secimahi aja siapa yang mau.
Nah, siapa yang nanti mengisinya gantian dari alumni-alumni kita ataupun dari tokoh-tokoh agama yang ada. Nah, ini kita galakan lagi. Kemarin juga sempat diinisiasi di kepengurusannya Kang Iman, ada subuh berjamaah, ada apa, mungkin supaya bisa memakmurkan minimal di setiap hari Minggu lah gitu kan, atau hari Sabtu kalau sekolahan libur. Nah, itu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin untuk pembentukan karakter. Punten ya, ini sedikit keluar dari SMP 1. Keprihatinan kita sebagai orang Cimahi, saat ini di Cimahi apa? Ya, pemimpin daerah kita kan bermasalah dengan karakter semua, dengan moral gitu. Ya, sampai yang terakhir itu karena dengan kasus yang sama. Nah, kita berharap adik-adik kita tidak, kita cepat berkuat ya. Bentuknya mungkin nanti apa yang mereka lebih inginkan, apakah dengan ustadz-ustadz gaul atau apa gitu kan. Tapi yang jelas makmurkan dulu masjidnya, nanti kita pikirkan kegiatannya seperti apa. Tapi salah satu yang gambaran saya adalah bagaimana DKM Al-Alim ini nanti bisa punya kegiatan, mungkin mingguan dulu kalau harian agak berat, supaya masjidnya makmur. Tapi kalau harian mah sudah oke kok Teh Tanti, sebelum pandemi sekarang minimal lohor itu pasti penuh Teh. Karena ada sholat zuhur berjamaah ya. Itu mungkin Teh Tanti. Nuhun. Mau nanya dong Kang Sandra. Sok. Tentang alumni kita kan memang cukup banyak, panjang jauh gitu, dari yang muda, milenial, pertengahan sampai yang tua gitu ya. Tadi usul ada apa namanya dekade gitu, cukup sangat bagus gitu kan. Menurut Akang, kepengurusan Akang nanti itu akan slim atau simple dikit atau akan banyak? Karena ya sama seperti Ibu host, saya juga aktif di ini, jadi obrolan kami pun di rumah, obrolan alumni dan organisasi gitu ya. Jadi kebayangnya kita tuh nggak punya hal yang enak untuk memecat pengurus yang tidak jalan. Atau kita memiliki aturan yang ketat tentang kepengurusan, karena ini kan sosial. Nah, kepengurusan ke depan Akang nanti itu akan ketat atau bila ada yang tidak berjalan itu akan seperti apa? Akan ditegur kah? Akan ada misalnya kayak perusahaan KPI-nya kah? Atau akan lebih santai? Tapi kalau lebih santai ternyata ada yang nggak jalan. Nah, kalau yang nggak jalan itu akan dibuat seperti apa mereka ini? Atau supaya ada program-program yang jalan? Nggak mungkin juga Akang jalan sendiri melakukan semua kegiatan gitu kan? Itu aja sih Kang. Ya, nah ini mah dilematis Kang Di. Organisasi masyarakat seperti ini kita juga nggak bisa strict ya. Saya kalau di kampus sih dengan staf saya jelas KPI-nya ada, kemudian juga dia target seperti apa. Kalau nggak bisa ini ya saya ganti gitu kan. Saya usulkan ke pimpinan saya. Untuk yang ini, yang pertama saya adalah untuk meminimalisir tadi banyak yang nggak aktif, saya akan slim Kang. Ya, karena nanti akan banyak pengurus di IKA ini yang sifatnya adalah koordinasi saja. Ngapain kita misalkan seksi basket ada, kemudian seksi sepak futsal ada, seksi poli misalkan ada. Cukup satu olahraga saja, sama seperti yang Kang Iman sekarang juga. Tapi nanti koordinasinya dengan komunitas-komunitas yang olahraga tadi, gitu kan. Kalau perlu mungkin koordinasinya yang musik sama olahraga atau hiburan, seni dan olahraga mungkin digabungkan ataupun dipisah. Yang jelas itu slim dulu Kang. Karena nanti banyak penggerak itu saya berharapnya ada di angkatan-angkatan dan ada di komunitas-komunitas yang ada. Nah, kalau ada yang tidak aktif, ya mudah-mudahan dengan tadi slim ya istilahnya kira Kang Andi, kadang-kadang kalau satu posisi ada dua silih andalkeun Kang. Maka saya mencoba untuk menghindari itu, walaupun saya juga masih pertimbangkan karena untuk kebutuhan kaderisasi Kang. Ya, saya berpikir salah satu, ya mungkin sedikit menyimpang dulu, saya nanti untuk kepengurusan, rencana saya hanya akan pilih pengurus inti, itu adalah hak prerogatifnya saya. Tapi yang lain, saya akan coba open recruitment, Kang. Dengan open recruitment, artinya orang yang menjadi pengurus itu karena keinginan. Karena dia dengan kesadaran diri mendaftarkan, apply, melamar untuk jadi pengurus. Nah, piraku teuing ari nu hayang mah tadi kan seperti kegiatan juga kata Teh Elis.
mereka yang pengen kita udah akomodir mah ya tidak menjalankan. Itu mungkin salah satu caranya adalah dengan open recruitment, berarti yang menjadi pengurus itu bukan kita yang mengajak dulu, tapi dia yang menawarkan diri dulu. Mudah-mudahan tidak mereka bisa bekerja sesuai dengan tugasnya. Tapi kalaupun misalkan karena satu dan lain hal tidak bisa bekerja, ya bagi saya akan menanyakan dulu. Menanyakan komitmennya masih bisa komit atau tidak. Jika tidak, ya kalau saya reshuffle bersedia atau tidak gitu kan. Tapi itu mungkin tidak bisa terlalu strict Kang Di ya. Saya berharap ya agak repot lah ya untuk nyari pengurus untuk organisasi yang nirlaba seperti ini kan nggak seperti di yang ada keuntungannya kan pada berebut gitu. Itu sih dari saya sih seperti itu. Tapi jadi mungkin saya bicara upayanya adalah bukan upaya nanti tindakan, tapi bicaranya preventifnya adalah satu open recruitment, yang kedua mungkin dari sisi jumlah tidak terlalu banyak, tapi saya akan perkuat di komunitas-komunitas dan angkatan-angkatannya untuk mereka banyak bergerak di sana. Gitu. Kan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya, salam kenal. Buat AA, tadi kita udah bahas soal pendidikan ya, buat masyarakatnya, buat warga, griwannya juga, pemanfaatan fasilitas masjid dan sebagainya. Saya mau sedikit bertanya, kalau dari sisi sosial kemanusiaannya apa nanti ada programnya nggak? Misalnya nih ya, di angkatan kita ada yang sakit atau nggak meninggal, apakah nanti akan ada suatu bagian dari tim AA yang juga menangani mereka-mereka yang lagi kesusahan. Kalau kesenangan untuk kumpul-kumpul yang gitu mah kan kita udah bahas, itu udah sesuatu yang mudah terjadi gitu. Sekarang di saat pandemi begini, bahkan beberapa orang nggak tahu kalau di antara kita sekarang betul-betul ada yang lagi diisolasi, ada yang sakit, ada yang lagi sebagainya, sebelum kita bersosialisasi dengan orang luar gitu, di keluarga kita dulu. Nah, kalau kedepannya bagaimana nih ya? Itu aja sih Teh. Oke, mangga. Waalaikumsalam. Kang Sandra, anggap ini audiens ya. Dan memang belum disetting Teh Lisanti suruh nanya itu, nanti saya jawab apa. Aku cuma penasaran aja sih. Iya. Kan nggak apa-apa Teh. Pendidikan dan lain sebagainya sudah gitu. Nah, kita bicara dari sisi kemanusiaannya. Ini ini mewakili 93 Kang Sandra. Oh gitu Teh. Alhamdulillah. Siap Teh. Ayo. Tadi mau nanya sosial. Ya. Ini pertanyaan terakhir ya, karena waktu sudah 21.30. Oke, Kang Sandra. Mohon Teh Dwi. Sosial itu satu, kalau rencana saya ada yang sifatnya itu memang berkesinambungan. Salah satunya saya punya program Go Asuh. Go Asuh ini adalah bagaimana kita memberi manfaat, menyediakan solusi terhadap adik-adik kita atau anak-anak dari alumni, khususnya di bidang pendidikan yang kesulitan untuk melanjutkan pendidikan, tapi punya potensi ya, nggak semuanya, punya potensi untuk bisa berprestasi, untuk kita jadikan sebagai adik asuh. Ya, nanti bisa programnya, ayo angkatan ini siap jadi jadi kakak asuh untuk berapa orang gitu kan. Nah, itu untuk sisi sosialnya, sehingga jangan sampai ada potensi dari Griwan yang memang nanti akhirnya harus terkendala, tidak bisa melanjutkan pendidikan hanya karena masalah biaya. Itu berkesinambungan dan mungkin akan ada bagi donatur-donatur tertentu ya dia mengeluarkan donasinya secara berkesinambungan. Yang kedua ada yang sifatnya insidental Teh Dwi. Insidental ini ada amit-amit lah ya, saya berharap semua alumni dan keluarganya tetap sehat. Tapi mungkin sakit, butuh biaya besar untuk operasi dan lain sebagainya, ataupun mungkin punten ya, ada yang rumahnya kebakaran gitu kan, sehingga tidak tersisa barang yang dimiliki dan lain sebagainya, kena bencana lah ataupun apa. Rencana saya akan ada platform seperti Kita Bisa, namanya itu Go Bisa. Jadi Go Bisa ini sifatnya insidental, kita buka, memanfaatkan platform digital,
Tapi nanti siapa yang bisa ke sana, kita ada tim yang bisa masuk atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah yang tadi biasanya yang kedukaan ya. Kedukaan ya, setidaknya saya nggak tahu kalau misalkan memberikan, kalau yang tadi kan memang yang masalah besar ya, sehingga kita harus donasi massal. Ada juga misalkan yang sakit. Nah, yang sakit ini kan kadang-kadang kita bawa buah tangan gitu ya, untuk ya bawa makanan ataupun apa buat yang meninggal, misalkan ada uang. Saya belum tahu untuk yang itu, tapi minimal kita menunjukkan empati berupa ucapan, minimalnya ya, minimalnya akan mendorong angkatan-angkatan itu setiap ada yang kedukaan itu kita mengucapkan, entah dengan media apapun, tapi yang jelas kita merasakan ikut berempati gitu, termasuk dari pengurus IKA yang pengurus keluarga alumninya, bukan hanya di tingkat angkatannya. Mungkin gambaran sih seperti itu ya untuk sosialnya, dan saya berharap kalau ini bisa berjalan di Griwan, terutama yang tadi Go Bisa itu ya, itu nanti bisa, dan Go Asu itu nanti bisa ditingkatkan. Kita bisa kalau berhasil pengelolaannya transparan dan lain sebagainya dinaikkan, itu bisa di tingkat Kota Cimahi itu. Jadi yang merasakan manfaatnya udah lebih luas lagi, masyarakat luas, bukan hanya alumni saja. Kalau ini sudah jadi besar. Intinya tadi bukan penilaian ya. Saya sih berharap paparan tadi atau kesempatan ketemuan hari ini, sekali lagi saya adalah memperharap meningkatkan silaturahmi, dan alhamdulillah insya Allah ini sudah tercapai. Minimal kalaupun ada Kang Teteh yang tidak hadir, nanti bisa melihat rekamannya, bisa lebih mengenal diri saya, dan bisa melihat, tolong jangan hanya apa yang saya ucapkan, tapi lihatlah mata saya, lihatlah dengan hati apakah yang saya ucapkan ini hanya sekedar lip sync atau tidak. Gitu. Insya Allah semuanya ini memang apa yang sudah biasa saya lakukan selama ini. Kedua, kalau penilaian apresiasi biasanya dosen itu ngasih nilai A ataupun ini, saya masalah pilihan saya serahkan kepada Akang dan Teteh semuanya. Saya hanya minta dukungannya, hanya minta doanya adalah semoga dari yang sudah dilakukan kemarin sih sudah ya, yang sekarang saya lakukan ke depannya dalam kapasitasnya sebagai calon ketua, itu diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberikan kesehatan terhadap saya dan calon-calon yang lain, juga kepada para pemilih dan panitia senantiasa diberikan kesehatan. Masalah pilihan itu mangga dikembalikan kepada hati nurani Teteh semua, karena saya meyakini apa yang saya lakukan termasuk dalam hal ini adalah hanya bagian dari optimalisasi ikhtiar saya, karena siapapun yang akan terpilih nanti sudah ada di lauh mahfuznya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya karena saya dan calon yang lain tidak tahu siapa yang akan terpilih, maka tugas kami adalah ikhtiar gitu. Maka saya tidak ingin mengajak untuk memilih saya, kembalikan lagi saja. Kalaupun hati nurani Akang dan Teteh itu nanti memilih kepada saya, doakan saya, apa yang saya rencanakan ini saya bisa lakukan, dan saya bisa istiqomah untuk menjalankan itu saja sih. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak Akang Teteh 93, Kang Iman, terima kasih Mas Bayu, Teh Westri, Teh Dwi Santi, dan semuanya yang mungkin tidak bisa lakukan satu persatu. Mohon masukan sarannya, walaupun dalam media yang lain, silakan sampaikan saya dan ke tim ini. Oke, hatur nuhun ya Kang Sandra, terima kasih waktunya. Juga teman-teman dari 90 ada Teh Westri, Teh Dwi Santi, Ya, ada sama-sama. tadi ada Kang Yuda ya. Nah, Bayu terima kasih. Bayu aja. Oh ya Bayu, sorry Bayu. Terus dari ada Teh Hani juga nih, terima kasih sudah join. Teman-teman 93 juga terima kasih, dan yang pasti terima kasih banyak Kang Iwan sudah ikut nyimak. Nanti tunggu 3 sesi lagi. Datang lagi kan ya, 3 sesi. Saya nggak boleh ikutan ya di 3 sesi yang lain ya. Calon nggak boleh. Berarti saya mau pakai nama ini aja kayak Kang Santo tadi apa? Pangkostrat. Pangkostrat. Jadi terima kasih banyak, dan kita senang banget bisa ngobrol. Jadi kita bisa tahu siapa yang kita pilih, dan ini nanti videonya rekornya akan saya share di grup 93. Di grup kita ada ratusan orang, jadi biar teman-teman juga tahu siapa calon. Baru 1 calon nih, nanti ada 3 calon lagi, mudah-mudahan bisa juga waktunya. Kang Iman nuhun ya sudah ikutan. Cuma saya mau nanya sama sama Teh Elis, boleh. kenapa memitinya dari 4 tidak hiji? Kang, jadi kita kemarin ngasih kesempatan ke 4-4-nya. Jadi kita kasihnya open siapa yang mau, dan ternyata yang respon pertama Kang Sandra.
saya mau jadi kita kasih 4 tanggal, suruh pilih masing-masing. Ternyata Kang Sandra yang respon pertama Teh Pipi ya, Teh Pipi, dan dia minta di akhir yang keempat gitu. Kirain si kocok. Enggak, jadi kita open diserahkan, ternyata Teh Pipi minta yang keempat, terus Teh Westri kontak dia minta yang pertama gitu. Nah ini nanti yang 2 orang lagi ada di tengah gitu. Jadi kita di open Kang Iman, jadi siapa cepat, ya ayo kita diskusi, dan ternyata hari ini kita sudah diskusi dengan Kang Chandra, alhamdulillah merespon dengan sangat cepat, dan mudah-mudahan di 3 minggu berikutnya kita akan diskusi lagi dengan 3 calon yang lain. Kang Sandra, terima kasih banyak, buat Akang Teteh juga semua, Kang Iman waktunya terima kasih banyak, mudah-mudahan sharing kita bermanfaat, dan ini izin nanti saya share kepada teman-teman yang sudah hadir di Zoom, biar mereka juga menyimak bahasan kita. Dan Kang Sandra, semoga sukses ya, semoga berkah, dan semoga jika ini adalah haknya Kang Sandra menurut Allah, mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan. Amin. Itu saja. Sebelumnya saya ucapkan alhamdulillah, saya mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah-salah kata dari saya dan teman-teman 93. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin pamit ya, ditutup. Kang Iman, hatur nuhun Kang Iman.